senang banget ketemu lagi sama pemirsa di rumah di tayangan yang begitu luar biasa, tayangan yang begitu menginspirasi dan pastinya juga menghibur Anda di obrolan malam makin segar. Bersama saya Olively. Malam hari ini saya mau bahas tema yang begitu keren banget. Pergaulan remaja. Pergaulan remaja masa kini itu seperti apa sih? Karena kalau zaman dulu ya remaja dibilang nakal aja, itu remaja yang pulang jam 12 malam. Sekarang remaja itu baru keluar jam 12 malam, pulangnya jam 7 pagi. Kayak security ya, Bo. Sip 3 itu namanya. Pokoknya macam-macam deh. Ke pergaulan remaja zaman sekarang tuh seperti apa sih? Remaja yang kekinian itu, untuk Anda yang remaja kekinian silakan dihubungi di 021515 satunya 3 kali. Bersama saya sudah ada narasumber, seorang artis cantik yang lagi naik tangga dan naik daun, juga naik pohon jambu. Ada Revaya Nur Alika. Halo Revaya cantik. Kamu keren banget sih, rambutnya panjang. Aduh, unyu-unyu. Biar sama kayak tema kekinian ya. Oke, bener-bener kekinian rambutnya harus panjang ya. Kamu Olip kenapa nggak dipanjangin? Karena saya masa lalu. Oh iya, jadi banyak terus. Saya. Cerita dong, aktiviti kamu apa? Aduh, aku sekarang sih masih sama kemarin proses film 2015 kan. Film layar lebar? Iya, film layar lebar. Terus juga masih proses syuting juga. Karena masih ada kontrak juga kan, salah satu PH. Sinetron? Sinetron. Terus masih juga di cliponYou.com. Oke, untuk siaran. Iya. Seru banget, aktivitinya banyak. Nggak mau kalah sama kakak ya kan, jiwa muda juga kan. Kamu jangan bilang kakak gitu, berasa kayak weird deh. Terus apa? Olive aja. Oke, Olive. Iya, kita sama, dia seumuran gitu ya. Aku nggak lihat saya lurus-lurus begini biar kelihatan muda. Iya benar. Faya, kan aktiviti kamu banyak nih. Terus ngebagi waktu antara pekerjaan sama ketemu teman-teman gimana? Biasa kan seumuran kamu gini lebih banyak kongko-kongkonya, begaulnya. Terus gimana pergaulan kamu? Kalau aku sih kadang emang sih suka jarang banget ya kayak. Cuman belakangan ini sih karena masih belum berat banget juga kerjaannya gitu kan. Jadi paling pulang proses produksi, reading, ini segala macam itu baru kongko sama teman-teman gitu kan, hangout gitu. Jadi kamu prioritasin tetap si pekerjaan dulu. Pekerjaan dulu yang pertama. Jadi terus paling iya gitu sih. Dan kita sih kalau aku orangnya sama teman-teman itu sama-sama hobi gitu. Hobinya maksudnya, apa? Kayak nyanyi, karaokean bareng ya kan. Oh, nongkrongnya di tempat karaoke. Kamu gak takut dibilang gadis karaoke? Ya ampun, Elsie kali aja. Oke. Enggak sih, soalnya karena kita ini juga kebanyakan sih di family karaoke gitu. Atau kalau karaoke jam berapa sih? Gitu sih. Aku sih biasanya karaoke artis? Yang punya artis gitu loh, tahu dong ya kan, princess, queen ya kan Kak. Jadi kita seringnya sih sekalian yang ada di mall gitu. Jadi paling malam kamu pulang? Kalau paling malam sih biasanya kan startnya tuh jam 8-an gitu kan. Terus paling malam itu ya jam 12 itu udah on time lah gitu. Tetap aja. Jadi zaman sekarang sama zaman dulu kayaknya tetap. Oke, jam 12 tetap harus pulang. Takut berubah Cinderella iya, ya. Aduh, sepatu kaca ketinggalan. Kenapa pernah nggak sih merasakan kan Jakarta tuh udah kayak jantung kota. Lihat klip lampu, bahkan sekarang juga banyak tempat-tempat hangout yang menawarkan keindahan ibu kota dengan bener banget. Ya, misalnya kayak di rooftop gitu. Terus kita lihat Jakarta, terus lihat lampu-lampu. Kan seru, cuma serunya lagi kalau dinikmati tengah malam jam 12, jam 1. Pernah nggak sih datang ke tempat-tempat kayak gitu? Kalau datang sih pernah ya. Jadi emang sih kalau ulang tahun teman-teman aku kebanyakan tuh pada yang di situ, yang kayak rooftop gitu. Tapi kalau misalnya kayak ke klub gitu segala macam, udah pasti mereka, aduh, halo Mafai. Soalnya mama aku kan walaupun jauh gitu, tetap dia memprioritaskan komunikasi. Jadi sehabis aku pulang, dia nggak akan tidur kalau misalnya aku nggak sampai rumah. Jadi teman-teman aku udah paham lah gitu. Tapi kan seumuran kamu nggak ada tuh mencoba curi-curi. Kepingin tahu, kepo. Lagi ada DJ ini, lagi ada joget gaya ini, lagi itu. Kamu nggak kepengen tahu? Kalau aku sih, mama papa aku tuh selalu bilang gini, kakak kalau misalnya mau
ke tempat yang klub gitu, kamu mendingan langsung barengan kita aja katanya gitu. Papa juga gaul kok, tapi Apa papa kamu umur berapa tahun? Umur papa aku 40 tahun. Oh iya. Iya, jadi dia Masih juga tua aku, umur aku 183 tahun. Ya ampun. Coba bergaul iya, sama aku. percaya. Oh iya. Makin awet muda ya, Iya, Kak iya, ya. iya. Oke, berarti papa kamu lebih menyarankan kalau misal mau pergi-pergi ke klub daripada Iya, kamu mendingan kepo sama, sendirian, mendingan sama papa. Soalnya- Artinya dia yang memproteksi kamu Iya. supaya pergi bareng aja deh Iya, gitu. alhamdulillah soalnya teman-teman aku juga tuh pada aku emang anaknya nggak terjun di lapangan ya kayak maksudnya terjun lapangan maksudnya ikut yang kayak klub tadi yang curi-curi waktu ini segala macam curi-curi ke tempat sana. Tapi teman-teman aku tuh selalu cerita, selalu curhat dia lagi mabok ini segala macam, kan sering tuh pernah nyamperin aku juga lagi Oh, mabok ini segala macam. jadi tahu. Jadi iya nggak mesti itu juga, biasanya juga tempat nongkrong itu bukan cuma teman sepantaran gitu ya, tapi kadang juga acara-acara kantor ataupun abis launching gitu tuh sering nongkrong-nongkrong juga. Oke, biasanya tempat favorit Paya ini, tempat nongkrongnya di mana sih kalau di Jakarta? Kalau aku sih kafe di daerah ini sih Senopati. Oh, daerah-daerah selatan. Daerah selatan. Oke. Kemang, Berarti lebih ke gitu. banyak kafe-kafe. Kafe-kafe. Kafe kan juga sampai pagi. Iya, cuman paling pernah sih aku paling lama jam 2 itu juga temen aku ulang tahun gitu, nemenin dia shisha gitu. Oke, tapi kalau ke klub enggak. Kalau klub nggak rooftop sih pernah waktu itu ke Daerah-daerah ibu di kota GI, ya, oke. di tengah Jakarta Utara. Oke, berarti masih ke seputaran Tetep. yang biasa-biasa menurut kamu Iya. ya. Saya mau tahu pergaulan remaja kekinian itu seperti apa sih ala Faya? Kita tanya-tanya nanti lah ya sama Faya. Aduh ribet kalau ada perempuan santak ya kan. Untuk Anda boleh bergabung di 021515 tetap di obrolan malam makin keren. Faya. Iya. Saya mau tanya, ini obrolannya seru. Kalau ngomongin pergaulan remaja tuh kayak nggak ada habisnya. Iya, bener Semua tempat terbaru pasti orang kayak lagi rame datengin. Tempat hangout yang Iya, paling bener. seru dan sebagainya. Apalagi sekarang lagi musim selfie kan, dan yang diutamakan tuh kayak selfie-nya tempatnya tuh tempat-tempat banget. kece, tempat-tempat Iya. keren. Bahkan tempat-tempat Iya. keren itu dijadikan pilihan untuk beberapa acara Iya. launching, ulang tahun dan sebagainya. Iya bener Kak. Katakanlah misalnya Faya lagi mau launching film dan Anda sebagai bintang utamanya dipaksa harus datang, mau nggak mau kan Pak Faya sebagai bintang utama harus Iya. datang dong Iya. ke salah satu tempat dan tempatnya itu adalah klub. Gimana? Kalau menurut aku karena itu termasuk kerjaan ya, dan kita dikontrak misalnya gitu kan, ya udah aku pasti datang. Balik lagi itu kan konsekuensi diri kita sendiri. Kita kan kalau misalnya kita datang ke tempat klub misalnya gitu ya, terus tapi diajak minum mau, diajak ini mau, berarti kita nggak konsekuensi sama diri kita dong. Kita kan tanda tangan kontrak cuman untuk datang, istilahnya kan kayak gitu, nggak mesti untuk minum-minum ini segala macam kan. Jadi balik lagi ke diri kita kalau menurut Faya. Oke, berarti kamu punya pegangan Iya. kekeh Iya. kalau bergaul Insya Allah, boleh ya. tapi jangan sampai minum-minuman Iya. keras gitu bener, ya. Bener. Sejauh mana sih prinsip kamu sampai memegang teguh itu supaya tidak ikut-ikutan kayak anak-anak sekarang yang Iya. bergaul di dunia hingar-bingar? Kalau aku sih selama ini sampai yang banyak ya nggak percaya, istilahnya kan Jakarta gitu loh, luas gitu kan, Kak tahu sendiri istilahnya pasti ada dunia malam nih segala macam. Tapi alhamdulillah aku 2 tahun di Jakarta belum pernah ke tempat klub yang gitu. Paling banter kan lunch and bar gitu kan. Terus nggak pernah sih kayak gitu. Oke, untuk Anda yang mau ngajakin Faya ke klub, coba patahkan. Di 021. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Di 0211515 satunya 3 kali. Faya, tapi seru ya, namanya Iya, juga anak remaja sekarang. Iya. Saya kalau lihat berita banyak Iya. banget, nggak cuma dari kalangan artis sih sebenarnya, dari Iya. kalangan anak-anak muda Bener yang sampai banget. pulang bawa mobil mewah terus Iya. nabrak, Iya, bener. mungkin karena kebanyakan alkohol Iya, dan sebagainya. Belum lagi artis. Makanya itu konsekuensinya kan, apalagi aku bawa mobil istilahnya ya kayak kan konsekuensinya, aduh kalau misalnya aku mabuk ini segala macam, tanggung jawab aku banyak dong, bukan cuma diri aku tapi barang aku istilahnya kan gitu. Jadi kamu ngejaga betul itu. Terlepas dari itu nih, kan banyak banget artis-artis Waduh. yang gaulnya justru di Iya. tempat-tempat tertentu. Iya. Justru banyak orang datang karena ada artisnya, karena Iya. ada ininya, karena Iya. ada orang-orang kayak kece, Iya, ada nggak orang lepas keren. dari ngobrol doang istilahnya ya, tapi karena udah ke tempat ambience-nya situ aja. bagus gitu.
Saya pernah datangin nggak sih? Kalau aku sih nggak pernah sih, karena ada temen aku misalnya yang artis gitu kan, oh ini gue lagi di klub ini nih mau ngadain party nih segala macam. Mereka tahu sendiri deh, pokoknya kalau nggak kerjaan itu mendingan kata mama aku nggak usah gitu. Jadi masih berpegang teguh gitu. Ini kalau kan. ngomongin sekarang, kalau ngomongin kerjaan, Faya kan di dunia entertainment. Berbagai macam cara semua orang ingin menjadi artis, Iya, bener menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan keren itu. Iya. Misalnya kalau misalnya Faya seorang penyanyi, deketin produsernya kah, atau lewat pintu belakang, Iya. atau jalan tikus. Iya. Pernah nggak sih Faya mendapat kesempatan lewat jalan tikus atau jalan pintas? Kalau aku sih pernah sih waktu itu. Jadi diajakinnya sih foto. Oke, Jadi, tawarannya kita foto. photoshoot dulu yuk katanya gitu. Tapi Photoshootnya dibuka. photoshoot dulu di bar gitu. Photoshoot Jadi buat apa? photoshoot buat apa ya waktu itu? Jadi maksudnya itu photoshootnya itu karena dia temennya produser gitu, jadi lo tunjukin have fun-nya aja gitu. Jadi lo ikut ke klubnya, have fun gitu, nanti kita foto-foto, terus ntar kita tunjukin ke produser. Jadi kan tetap kelihatan cantik dan asik istilahnya kan kayak gitu kan. Oke. Cuman kalau menurut aku ngapain gitu kan, apalagi itu kan istilahnya jalur belakang juga kan, kita nggak tanpa casting, istilahnya gitu. Kalau jalur instan itu ya sekarang udah kebukti lah, artis-artis sudah banyak yang kayak gitu kan, yang lewat produser disayangin ya kan. Jadinya ya cepet jatuhnya juga lah istilahnya. Aku sih percaya kamu meyakini gitu ya. itu cepat Iya. jatuhnya. Iya, Kak. Tapi kan ada berbagai macam cara, maksudnya ya nanti yang penting naik aja dulu. Kalau udah naik tinggal bagaimana caranya mempertahankan kan. Kalau udah di atas, kamu nggak mau coba cepat naik ke atas gitu. Aku tuh selalu percaya apa yang kita mulain di awal itu menunjukkan akhir yang baik juga. Jadi kalau misalnya kita udah awalnya baik, pastinya bertahan juga. Jadi kamu walaupun percaya istilahnya- apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Nah, itu dia. Gitu. Oke. Aku selalu percaya itu sih. Terus katanya juga ya pergaulan karena mempertahankan eksistensi, berbagai macam artis melakukan berbagai macam cara juga. Iya, bener. Termasuk Dinner dengan- bareng. Nah, ya kan? tuh Pernah kamu- juga kali ditawarin gitu? Oh, dinner mas sering. Saya kadang menawarkan diri untuk makan iya. malam. Sekarang lagi hobinya. Disuapin gitu ya? Oh, saya punya hobi baru Apa adalah tuh, Kak? ngajak makan aku. Gratis makan siang, makan pagi tuh. Pakai hashtag di Twitter Iya, Obama bisa ya ajak kayak. makan aku. Itu lagi hobi baru aku. Tapi satu paket semuanya di bawah. Iya, satu keluarga gitu Ya. ya. Langsung ditelepon. Pasti ajakin makan aku juga nih. Halo, obrolan Halo. malam. Iya, saya mau bertanya nih. Iya boleh dong. Ini dengan siapa? Firza. Iya, Firza. Hai, Firza pasti Firza. kamu penyanyi ya Firza? Apa? Penyanyi ya? Bukan. Oke. Aku lakimu. Remaja masih. Oh, Oke, remaja asli. Oke, Firza, silakan. Iya, ini ada hubungannya nih. Kalau pergaulan remaja itu ada hubungannya dengan prestasi belajar remaja tersebut? Oke. Iya, alasannya kenapa ya? Oh, oke, ada hubungannya sama prestasi atau tidak pergaulan Pergaulan ya. remaja itu. Kalau menurut Firza sendiri, pergaulan remaja itu seperti apa sih? Kamu remaja kan? Iya, saya remaja. Oke, umur kamu berapa tahun sih remaja? Umur saya 24. Oh, keren. Oh, Itu masih remaja, Kak? Remaja matang. Oh. Oke. Firza, kamu punya prestasi nggak dalam pergaulan kamu menurut kamu? Prestasi saya, Yes. ya banyak temen sih kalau bergaul gitu. Ya, berarti prestasi kamu akan menjadi seorang marketing hebat karena temennya banyak ya. Luar biasa. Oke, apa lagi yang kamu punya? Apa ya? Apa lagi ya? Apa coba? Yang sudah kamu raih dalam pergaulan? Yang segi positifnya Ya banyak. iya kalau dong ini. positif. Kalau Iya. Oke, Kak, sekarang aku tanya sedikit positifnya apa, negatifnya apa? Nah, Kalau tergantung pergaulan juga sih. Oke. Iya. Tergantung pergaulannya gimana maksudnya? Kalau bergaulnya yang Emang menurut kamu pergaulan nakal itu kayak gimana sih Firza? Aku nggak tahu. pergaulan nakal ya. kayak gimana ya, sih? tahu waktu aja gitu. Oh, pergaulan nakal itu berarti pergaulan yang tidak tahu waktu. Maksudnya sesuai dengan Aturan. ya aturan lah. Gitu. Oke, baca ketentuan dan aturan. Pakai Iya. kupon. Oke, thank you Firza di Oke, oke. Jakarta. Bar-
Ih, dia mau ngobrol lagi. Firza anak gaul katanya. Saya mau nanya tuh, biasa kongko di mana? Menurut kamu sendiri pergaulan remaja berhubungan gak sih dengan Sama prestasi? prestasi ya. Kalau misalnya apalagi anak kuliahan kayaknya ya, kayak anak kuliahan, anak sekolahan gitu. Yang Sebelum dijawab ternyata suruh break. Ih, penasaran Sabar ya, Firza. deh. Firza mau tahu jawabannya Faya dan juga jawaban Mangga? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan malam. Makin malam makin seru. Hai, ketemu lagi bersama saya Olivia di tayangan yang begitu luar biasa. Tayangan yang sangat entertaining sekali. Di obrolan malam makin spektakuler. Obrolannya seru ya kalau ngomongin tentang pergaulan. Oh ya nih, jawab pertanyaan Firza dulu. Pergaulan ada nggak sih sebenarnya hubungannya sama prestasi yang akan kamu raih? Oh ada dong. Aku aja tuh tahu-tahu link casting, misalnya diajakin sama kenal sama sutradara, misalnya gitu, itu kan dari teman-teman biasanya. Dari pergaulan itu dari sendiri pergaulan juga. itu sendiri juga. Fai, ke sini ya, ini kenalin ini Faya, dia main film juga loh, misalnya gitu kan istilahnya. Atau kuliah misalnya gitu, oke nongkrong di kafe, tapi kan yang dibahas misalnya pelajaran itu jadi prestasi dong kak. Nah kalau Oke. menurut aku sih gitu. Berarti tinggal memilah-milah Iya. bagaimana Anda menentukan prestasi dan misalnya, pergaulannya. cuma nongkrong-nongkrong tapi ternyata sama-sama punya hobi main musik. Si Firja bisa bikin band, ya kan? Akhirnya bisa membuat prestasi yang bener. baru. Aku gitu Oke. juga Kamu soalnya. nongkrong sama aku dong, Iya. biar Apa ketularan. Angga ketawa tuh. Oh, aku mah semuanya dagangan yang ada ya. Iya. Boleh kak, nggak apa-apa endorse gitu Bisa, ya? nggak apa-apa. Ih, dia wanita endorse. Ih, luar biasa loh. Tahu nggak anak-anak endorse apa? Itu bahasa kekinian loh. Iya. Oke, ini obrolannya makin seru, tapi saya mau tanya nih. Kan setiap orang punya tujuan hidup masing-masing, termasuk Faya juga. Faya masuk ke dunia entertainment ini pasti juga ada tujuannya. Iya. Puncak karir menurut Faya itu kapan sih? Ada target gak sih? Kapan menurut Faya ini saya sudah masuk ke puncak karir? Kalau aku sih ngomongin juga kayak tahun baru istilahnya ya, pastinya setiap tahun itu pasti aku ada resolusi. Yes, pengharapan yang lebih baik. Iya. Alhamdulillah sih di resolusi itu pasti aku misalnya penanjaknya kayak punya mobil gitu kan, Oke. Kak. Ada kesuksesan gitu kan. Kalau misalnya dibilang target gitu sampai kapannya, aku sih target sih 3 tahun gitu. Oke, sekarang mungkin belum jadi peran utama. Kalau mau tahu kan target jadi peran utama. Kita angkat dulu. Ini siapakah dari Martin di Lampung? Halo Martin, obrolan malam. 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 Martin suaranya bagus Iya. deh. Langsung mati kak. Oke, case close ya masih Martin. Oh dia mau tanya nih ternyata gimana? Coba Arya diketikin dulu kakak. Gimana caranya mengatasi kenakalan remaja? Kita tanya sama remajanya. Oh, iya. Kamu juga kan nggak mungkin lurus-lurus aja. Pasti Iya, benar. ada sedikit nakal-nakalnya. Mengatasinya Iya. gimana? Aku tuh kalau temen-temen itu kalau Faya sendiri itu temen-temen tuh semuanya masuk lah gitu. Mau dia mantan narkoba atau narkoba gitu kan, mau tua, muda, istilahnya semuanya masuk gitu. Jadi kalau mengatasinya, kalau menurut Faya, gimana kita membentengi diri kita? Kita Oke. harus tahu konsekuensinya, istilahnya kan gitu kak. Kalau misalnya teman-teman kita pada ngajakin, yuk Fai mabok ini segala macam, berarti kita Ih, Angga langsung mau. Iya, langsung. Ih, comurahan kamu Angga. Iya. Jadi gimana ngatasinnya kan bentengin diri kita sendiri. Dia mau ngajakin gimana aja, tapi kalau misalnya kita berpegang sama prinsip kita. Prinsip kamu apa sih? Kalau prinsip aku Mabok gratis? Oh, bukan. jangan pernah ngerusak diri sendiri gitu. Oh, that's good. Iya, kan, Kak? Oke. Jadi narkoba atau ini segala macem. Dan sekarang kan ininya banyak yang BPJS ya kan kata Apa itu lo. BPJS? BPJS kalau anak-anak remaja sekarang sih nyebutnya budget pas-pasan jiwa sosialita. Sosialita. Ini sosialitanya yang udah termasuk udah kayak ani-ani gitu kak. Nah, Oh, oke. Jadi mempertahankan Singkatannya lagi. eksistensi, tapi sosialita dalam arti kata ani-ani apa? Oh iya benar-benar ani-ani apa? dia? ani-ani tuh apa sih?
ini loh, maksudnya kayak sama kokoh-kokoh. Jadi bukan cuma menjual diri gitu. Maksudnya kalau bisa sama dinner kokoh-kokoh itu bareng. Cici cita-cita tak? Cici manis cantik gak ada tatonya gitu. Oh bukan. Sekarang Ani-Ani namanya Kak. Apa Jadi tuh Ani-Ani? anak-anak remaja yang berusaha untuk ngikutin temen yang sosialitanya tuh yang sebenarnya dia sebenarnya dia Prostitusi nggak maksud pas-pasan. kamu? Nah, Tanda bisa, kutip. bisa prostitusi, iya bisa masuk Oh. prostitusi, ya walaupun dan menghidupi dirinya sendiri gitu kan, untuk menghidupi dirinya gini sendiri. aku tahu gitu. tuh istilah itu. Temen kamu banyak yang Ani-Ani. Kasihan si Ani ya. Iya. Namanya jadi Ani-Ani Iya, sekarang. Ada. Kayak gimana sih kehidupannya? Kehidupannya itu Hah? dia pokoknya tiap minggu tuh liburan. Oh, dia liburan post di mana? post di Maldives mana. gitu ya. Itu dia lagi di Makau, Iya. lagi di pokoknya kayaknya terobsesi sama Paris gitu artis, ya. Princess Oke. Princess S. Pegang tas-tas Iya, branded tas gitu ya. branded. Padahal kerjanya cuma Iya, udah tinggal Nggak kelihatan. telepon. Oh, iya, kerjanya bener, apa aku sih? Hebat Sebenarnya Ani-Ani ini kebanyakan orang yang anak-anak kuliahan loh. Jadi oke. kalau dulu kan bahasanya ayam kampus kan, sekarang Sekarang? udah Ani-Ani namanya biasa. Ah, Iya, jadi bukan berarti cuman dia ini. anak kuliahan tapi uangnya banyak. Iya, kebanyakan ada yang kayak gitu. Aku punya Pasti teman dia yang kayak pelihara gitu. tuyul. Artis gak dia? Kalau artis sih bukan sih kalau menurut aku. Bukan sih, dia bukan artis. Oh, pantasnya kalau di sosial media tuh suka ada pertanyaan gini. Dia siapa sih liburannya ke Paris, tasnya keren, uangnya banyak, padahal cuma tinggal di kos-kosan gitu ya. Iya, bener. Pasti pelihara Iya, tuyul. bener. Oke, halo, obrolan malam. Ya, mati deh itu. Kayaknya lagi hujan ya kayak. Sinyal terganggu. Gak apa-apa, jangan putus asa. Silakan telepon lagi di 021 515 kos satunya 3 kali sampai ikutan goyang tuh kameranya goyang. Faya, kan tadi kalau kamu bilang ngomongin Ani-Ani atau banyak beberapa orang yang melakukan itu, atau kalau istilah sekarang adalah prostitusi online, benar, yang lagi ngarak Yang lagi diperbincangkan, ngehits banget, iya. apalagi juga pelaku-pelakunya adalah artis-artis. Dari pribadi saya tidak menyalahkan pilihan orang. Benar. Semua orang kan punya pilihan sendiri-sendiri untuk melakukan atau mempertahankan eksistensinya atau gaya hidupnya, Benar. mau tetap glamor dan sebagainya. Menurut kamu sendiri gimana sih pandangan-pandangan seperti itu? Kamu tidak tergiur juga ya? Kayak misalnya nih, nggak apa-apa, boleh nggak sih gue sebut inisial? Inisial, Boleh ya, inisial, misalnya iya. kayak NM. Gila loh, short time-nya aja 65 juta, kerja di mana 1 jam 65 juta? Iya, bener. Iya nggak? Iya, bener. Kamu nggak mau tergiur seperti itu? Enggak sih. Kenapa? Takut. Kenapa? Soalnya kalau NM kan udah nikah, Kak. Kalau Faya kan masih remaja. KL juga ada loh. IL. Oh Ikhwan jangan Lutfiara. dong. itu terlantar kan dia ya, Kak Olip. Kenapa? Kata Hah? Kak Gali? Kak Gali katanya kalau udah nikah mau dong katanya gitu. Oh iya, Itu kamu berarti belum nikah. terlantar Terus kalau dong. udah, justru kan ada yang memanfaatkan justru masih single, justru karena belum nikah, justru karena banyak loh artis-artis Aku yang sih- belum menikah tetapi karena ya nanti kan gini, mereka kan tahu kapan mereka mempertahankan eksistensi atau kapan mereka ada di puncak Iya. karirnya. Iya. Karena dunia entertainment itu tidak lama, justru mereka menabung supaya punya investasi yang luar biasa di akhir nantinya. Kamu nggak mau coba ikutan seperti itu? Kalau mungkin mereka di akhirnya mungkin lebih ke nggak mikir gitu halal atau enggaknya, istilahnya kan kayak gitu. Kalau aku sih ya mikirnya nggak maunya karena masa depan aku ya aku sih kalau itu kan mumpung belum nikah jadi free lah ini segala macam, tapi kalau aku kan belum nikah jadi aku nggak mau lah. Ih, Faya lucu banget. Kita tanya lagi, kita korek. Masa sih Faya nggak mau? 100 juta deh, 100 juta di 021515 satunya 3 kali. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan malam makin seru. Di 021515 satunya 3 kali. Oh, thank you Butik Amri, keren banget. Oh, langsung ditaruh loh sponsor. Oh, iya. Saya di endorse juga. Ini ya Faya ya, seru ya kalau ngomongin soal artis. Kan gini, seperti kita tuh kayak udah deh, udah jadi rahasia umum. Iya. Banyak kok artis-artis yang melakukan prostitusi online. Kita sudah terkuak kan di media juga. Ternyata wow, itu mungkin karena artis aja jadi akhirnya heboh. Padahal mungkin udah dilakukannya sudah biasa. dari dulu.
dan kayaknya memang sudah jadi rahasia umum juga dan mereka juga enjoy melakukan itu. Mereka tidak peduli dengan prosesnya, nggak peduli dengan omongan orang. Kamu yakin tidak mau ikut-ikutan? Enggak. Justru mumpung lagi titlenya artis, Iya. harganya 3 kali lipat. Kapan lagi harga dinaikin? Kalau saya menunggu tahun baru, tiap tahun baru naik. Setahun sekali saya naik, lama banget. Kamu yakin nggak mau? Enggak, Kak. Ya, 150 juta deh. Kamu kan nggak pernah ke klub. Ini berasa dijual, Pak ya? Berasa dijual. Iya, tuh kan kata kali. Lanjut dia ya. yang mau nawar. Rating langsung naik kayaknya nih ya, Pak ya? Iya. Iya. Mama nggak mau. Ah, enggak, mah. Biasanya Mami, enggak, Mami. beberapa orang yang show, Faye juga kan bisa nyanyi Iya, kan. iya, benar. Beberapa orang tuh kayak ada artis-artis temu kangen lah, terus apa lagi ya, off air di Iya. luar kota. Biasanya nyambinya ya itu tadi. Oh, iya. Ada off air kan lebih kenceng dibandingkan Bener, on air, bener, bener gak? bener, bener. Ya kan, kamu rasain sendiri. Gak ada tuh tawaran-tawaran waktu kamu off air. Ya udah kamu dipisahin kamarnya, terus ternyata bayarannya agak dilebihin gitu. Atau tawarannya, oke kamu dikasih tips terus amplopnya banyak banget atau lebih tebal gitu. Kalau kayak gitu sih enggak, aku udah dari awal ini aku main di sini nggak aneh-aneh kan maksudnya gitu. Aneh-anehnya gimana? Iya maksudnya yang kayak tadi, cuman kan aku nggak langsung ngomong gitu, nggak blak-blakan istilahnya. Jadi paling nggak aneh-aneh kan, aman kan, dan aku pasti ditemenin mama aku. Oh, kamu selalu bawa mama. Oh, Manajer oke, aku oke. kan mamaku juga. Iya. Ih, mama aku nggak nemenin. Halo, obrolan malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Cantik. Obrolan malam makin apa menurut kamu? makin malam makin panas. Asik. panas. Meli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Meli, cerita-cerita dong tentang pergaulan remaja. Iya, aku boleh tanya nih Mbak. Boleh jawab. Oke, ini aku mau tanya kan kebetulan malam ini temanya tentang pergaulan remaja. Mhm. Nah, yang ingin tanya bagaimana peran penting seorang orang Ya. tua terhadap pergaulan anaknya agar anaknya tidak terjerembab dalam pergaulan remaja yang menyimpang. Berarti ini emaknya dong yang jawab dong kalau begini. Orang Oke. tua. Orang tua. Isa orang tua Iya, juga. peran penting orang tua terhadap pergaulan anaknya. Oke, kamu sendiri gimana? Kamu sudah punya anak atau kamu masih di? Aduh, belum Mbak. Oh, oke. Sama-sama Sekarang ini, remaja sekarang kayaknya. saya tanya balik ke kamu. Kamu sendiri peranan orang tua kamu terhadap kamu sendiri gimana? Mengetahui pergaulan kamu. Alhamdulillah baik. Peran orang tua saya terhadap saya selalu memberikan arahan yang positif. Oke. Setiap orang tua kan pasti memberikan arahan positif, tapi terlibat nggak sama pergaulan kamu? Ikut campur nggak? Apa? Kamu Ujangan orang ikutan tua? gaul nggak? Ya orang tuanya ikutan gaul nggak? Maksudnya Enggak. Punya Facebook, ya punya atau jadi punya- bisa memantau kamu dari Iya. berbagai macam arah gitu loh. Temenan juga sama teman kamu misalnya. Kalau temenan dengan orang tua, dengan teman aku ya ada, sebagian dengan teman aku juga ada. Cuman kalau untuk sosmed, orang tua aku nggak terlalu ini kalau untuk sosmed. Kamu sendiri suka pulang malam nggak? Aku mau tahu deh. Malam. Di Lampung ada tempat hiburan malam nggak sih? Oh, ada ya? Ada, Mbak. Nah. Oh oke. Kamu pulang malam nggak? Jam 3, jam 4? Oh, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah selama aku menempuh pendidikan di Lampung juga, Bandar Lampung kotanya juga aku nggak pernah yang pulang nyampe ibaratnya subuh ataupun dini hari. Berarti sehati sama Faye ya, kita Kalau sehati menurut loh. kamu pergaulan malam itu Sehati seperti kita. pergaulan remaja itu definisinya apa sih? Kamu kan anak remaja nih. Iya. Aku mah kan udah expired remajanya. Ya ampun. Udah expired ya. Jadi ketawa loh. Coba Meli, aku mau tahu. Menurut kamu definisi pergaulan remaja itu apa sih? Pergaulan remaja itu fase di mana seorang remaja itu menjalani ataupun masuk ke dalam fase kehidupannya di mana mulai untuk belajar, kemudian menempatkan
diri. Oke, berarti tinggal bagaimana menempatkan diri menurut Anda ya. Thank you Meli sudah bergabung dan sudah sharing. Keren banget obrolannya. Mantap. Nanti saya mau tanya nih sama Faya. Peranan semua orang tua itu pasti penting. Iya, benar. Tapi tidak semua orang tua Yang terlibat, terjun langsung ya. terjun langsung atau dekat langsung dengan anaknya. Iya kan. Nah, kalau Faya sendiri, orang tua Faya gimana nih? Sedekat apa sih Faya sama orang tua? Terus mendidiknya gimana? Jadi dari sebelum Faya pindah ke Jakarta gitu kan udah, karena papa kan gedenya di Jakarta juga, jadi kan dia emang tahu gimana dunia Jakarta istilahnya gitu. Jadi dia selalu bilangin kayak gini, kakak nanti kalau misalnya kamu ada acara yang kayak di acara termasuk kerjaan kamu di klub ini segala macam, atau kamu nyanyi ini segala macam, aduh kamu bawa aqua sendiri deh katanya gitu, bawa aqua sendiri deh, Kan takutnya gak boleh bawa minum, bukan dari luar. Diperiksa Faya. nggak ngerti deh, Paya dibilanginnya kan kayak gitu karena Paya juga nggak pernah kan Kak, jadi Paya taunya itu doang. Terus kayak karaokean juga itu tuh juga termasuk hati-hati, jadi mama papa tuh Takutnya digerusin gitu, takutnya dicampurin. istilahnya kan itu kan gelap istilahnya kan ya, mereka kan selalu mikirnya. Oke, nanti aku mau tanya lagi, sejauh apa sih orang tuanya Faya melibatkan kedekatannya dengan karirnya Faya? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan malam makin keren. Sekarang ya Faya, ini nih, kita jawab dulu pertanyaan dari siapa tadi namanya? Aan. Anak-anak nyantai. Oke, anak-anak nyantai, silakan. Menurut kamu gimana? Untuk merubah pandangan dari pergaulan remaja yang konotasinya selalu negatif menjadi baik. Iya, kalau menurut aku sih dari kita ngumpul-ngumpul gitu aja ya, itu kan kebanyakan pandangan kayak gitu dari orang tua ya, pastinya jadinya orang tua memberikan pandangan gitu, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan juga kita juga bisa membentengin diri kita lagi gitu, yang mana yang buruk. Benteng kamu apa sih? Ya aku tadi kalau misalnya ngumpul itu pasti harus ada yang positif gitu. Oke. Misalnya kayak kita ngumpul nih, terus kayak fashionnya atau Oke. pandangannya, gaulnya, dan masih kerjanya juga. Jadi sambil menyelam minum air. Ya. Sekarang menurut kamu coba tipsnya atau kesimpulannya langsung, apa sih pergaulan remaja dan harusnya seperti apa? Kalau menurut Faya sih pergaulan remaja dan harusnya seperti apa, kita boleh berteman sama siapa aja, mau nongkrong di mana aja, asalkan kita kembali lagi ke diri kita. Kita tahu konsekuensinya. Kalau misalnya kita berbuat buruk ya hasilnya ya buruk juga, ya kan? Nggak cuma merusak diri kita, tapi ya merusak ya nama baik keluarga atau kayak gimana diri kita dan juga orang tua kan istilahnya. Jadi balik lagi itu tahu konsekuensi yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi pintar-pintar memilah. Oke. Jangan mudah untuk terjerumus gitu kan. Oke, setuju banget Faya, thank you banget. Tambahin Sama-sama. satu lagi, Apa, Kak? boleh gaul di mana saja, kapan saja, Iya. yang penting ujung-ujungnya cuan. Kamu tahu Apa cuan? tuh? Duit. Mantap. Setuju. Itu tadi pemirsa, gue suka tepuk tangannya paling banyak di studio. Saya suka banget. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi untuk Anda para remaja masa kini yang kekinian. Boleh bergaul sama siapa saja dan kapan saja, tapi paling tidak ada sesuatu yang kamu hasilkan dan ingat hal positif pastinya. Akhir kata saya pamit undur diri. Jangan lupa pasti saksikan untuk tayangan obrolan malam Senin sampai dengan Jumat jam 11 malam. Enak banget sih lagunya. Oke, thank you banget untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan thank you juga untuk yang nonton. Thank you for my sponsor. Kalungnya keren, bajunya bagus, butik Amrik. Oke, thank you juga untuk yang menyaksikan tayangan obrolan malam makin seru.